keliling tata surya. Masalahnya, waktu komet-komet terkenal kayak yang satu ini dites sidik jarinya, hasilnya nggak cocok sama yang ada di laut. Tapi di tahun segini, muncul komet yang sidik jarinya persis sama kayak air laut bumi. Sampai peneliti di NASA bilang kalau ini bukti terkuat yang pernah ada. Namun di tahun yang sama, sekelompok peneliti ngasih teori yang bertolak belakang. Dia bilang kalau air di bumi ternyata udah ada dari awal planet ini terbentuk. Jadi pas lagi neliti meteorit yang kita yang umur dan komponen penyusunnya mirip sama bumi, mereka nemuin kalau meteor ini punya kandungan hidrogen yang tinggi banget. Artinya bisa jadi laut yang dibawa dari luar angkasa langsung diciptain dari bumi sendiri. Oke, jadi dari tiga teori ini mana yang paling benar? Mayoritas ilmuwan sekarang condong ke teori kalau air laut bumi itu berasal dari kombinasi semua sumber tadi. Hidrogen yang udah ada sejak bumi terbentuk, asteroid yang menghujani bumi miliaran tahun yang lalu, dan komet yang suka lalu lalang. Bahkan ada yang bilang tabrakan dahsyat yang nyiptain bulan mungkin ikut ngaduk dan nyebarin ulang semua air yang udah ada di bumi saat itu. Jadi bulan yang kita lihat tiap malam itu bisa jadi adalah saksi bisu kelahiran makhluk kita. Ngomong-ngomong laut, sampai sekarang laut dalam masih jadi tempat yang paling sedikit didatangi manusia, dan tentunya bukan tanpa alasan. Di sini gelap kayak waktu kalian merem, dinginnya nyaris bikin beku, dan tekanannya kayak lagi digencet sama 50 gajah dewasa. Tapi selain ada hewan-hewan aneh dan alat-alat penelitiannya para ilmuwan, di sini juga ternyata ada infrastruktur yang langsung nyentuh kehidupan kita sehari-hari. Kabel internet bawah laut. Hampir seluruh data internet di dunia melewati kabel-kabel ini, bukan satelit. Dan kalau putus, kapal khusus harus berlayar ke lokasi, nurunin robot ke dasar buat ngangkat dan nyambungin kabelnya lagi. Proses yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Lebih dari 70% permukaan bumi adalah laut. Bahkan ada suatu sisi bumi yang isinya cuma laut. Ya, laut kita itu sangat besar, sangat luas, dan sangat misterius. Mungkin kalianlah yang bakal bantu mencari misteri ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Segala benda di dunia, mulai dari batu, kursi, hewan, bintang di langit, sampai layang rambut kita terbuat dari partikel-partikel bernama atom. Bahan terkecil penyusun alam semesta ini berbentuk sangat kecil, sampai-sampai satu helai rambut kita aja bisa memuat ratusan juta triliun atom. Dan kalau atom ukuran koin beneran bakal berukuran separuh bumi. Tahun 1900-an, ilmuwan itu mulai nyobain nyok misteri alam semesta yang super kecil di dunia ini, yakni dunia atom. Dan hasilnya mereka nemuin suatu hal besar yang meruntuhin segala pemahaman kita tentang cara kerja dunia. Dan bahkan saking gak masuk akalnya, setiap ilmuwan yang lagi meneliti soal ini sering menolak buat percaya. Selamat datang di dunia fisika. Wah, sejak ngomong satu ini katanya kejedot apel dan nemuin hukum gravitasi, umat manusia mulai paham cara buat ngejelasin perilaku banyak hal di dunia ini. Mau itu benda-benda sehari-hari kayak gerak bola sepak waktu ditendang sampai gerak orbit planet-planet di tata surya kita. Jadi ya, kalau kita tahu kondisi awal dan semua game bekerja pada suatu benda, kita itu bisa ngeramal arah gerak dan kecepatannya dengan pasti, bahkan sampai kapan dia berhenti. Inilah dia fisika klasik yang semakin lama semakin berkembang sampai manusia ngerasa udah tahu pastinya cara kerja alam semesta. Tapi keyakinan ini gak berumur panjang. Di tahun-tahun segini ternyata dunia fisika berbentur sama banyak krisis yang gak bisa dijelasin sama teori fisika klasik ini. Salah satunya muncul ketika para ilmuwan mengukur radiasi cahaya yang dipancarin sama benda hitam. Bukan benda hitam beneran, tapi benda yang bisa nyerap dan mancarin balik cahaya sebagai panas. Misalnya matahari. Rumus yang ada waktu itu memprediksi kalau benda hitam Iya mambu, mambu. tentu nggak sesuai sama dunia nyata. Soalnya berarti benda apapun di suhu berapapun bakal mancarin energi yang nggak terbatas juga. Matahari bakal ada untuk selama-lamanya. Tapi mau rumusnya di otak atik
Sampai akhirnya ada satu orang yang berhasil mecahin misteri ini. Kenalkan Max Planck, fisikawan Jerman yang juga meneliti soal radiasi benda hitam. Tapi dia nyoba pendekatan lain dengan mengubah satu hal simpel, yakni satu hal yang menurutnya muncul gara-gara dia udah terpaksa dan putus asa. Satu hal yang melanggar pengetahuan yang udah beredar selama ratusan tahun bahwa energi adalah gelombang yang tidak putus-putus. Om Planck menganggap energi punya paket terkecil, yakni kuanta. Ya, energi ternyata putus-putus, alias cuma bisa ada dalam jumlah-jumlah tertentu. Ibaratnya kayak awalnya kita bisa bebas beli telur segimana aja, sekarang kita cuma bisa beli lusinan. Fisika klasik pun mulai retak, soalnya teori ini berhasil. Konsep kuanta bisa akhirnya menjelaskan radiasi benda hitam dengan sempurna. Tapi gilanya, Om Planck sendiri nggak begitu percaya sama kuanta. Dia nganggap ini tuh cuma trik matematika semata. Dan bertahun-tahun kemudian, dia masih coba buat ngilangin konsep kuanta dari teorinya. Misteri lain yang nggak bisa dijelasin pakai fisika klasik berkaitan sama struktur atom. Saat itu udah ada model atom yang gambarin kalau elektron mengorbit inti atom seperti planet mengitari matahari. Nah, orbit elektron itu tuh ada macam-macam tergantung sama tingkat energinya. Tapi dia itu ternyata punya trik ajaib, yakni dia bisa loncat-loncat antara tingkat energi tanpa ngelawatin ruang di tangannya. Ibarat ada orang yang bisa naik dari lantai 1 ke lantai 2 tanpa bisa lewat lift ataupun tangga. Keajaiban ini pun mulai coba dipercaya sama banyak ilmuwan. Awalnya ada om-om ini yang coba bikin model matematika ribet buat jelasin perilaku elektron. Dari persamaan itu, dia nyimpulin kalau elektron gak punya posisi pasti. Tapi ketidakpastian ini bikin banyak ilmuwan lain jadi gak puas. Bukannya segala hal harus selalu bisa dijelaskan sama sains. Terus muncul ide gila. Gimana kalau elektron itu wujudnya gak kayak partikel, tapi kayak gelombang? Dan dari ide gila ini, ada ilmuwan lain yang bikin persamaan gelombang buat jelasin gerakan elektron. Dan hasilnya lumayan akurat. Masalahnya, kalau elektron itu gelombang, harusnya dia itu bisa nyebar kemana-mana. Ibarat gelombang di air yang nyebar ke seluruh permukaan. Tapi dari percobaan, elektron cuma bisa ada di satu tempat aja. Tapi nggak lama kemudian, masalahnya bisa kejawab. Ternyata persamaan ini bukan mengukur gelombang elektron beneran, tapi gelombang kemungkinan. Gampangnya bayangin peta cuaca. Makin merah, kemungkinan besar di sana bakal hujan. Sama kayak gitu, gelombang elektron adalah peta yang nunjukin tempat-tempat di mana elektron kemungkinan muncul kalau ada pengamatan. Iya, alam semesta di level paling dasar itu berarti nggak pasti. Inilah dunia kuantum. Selamat datang di dunia kuantum. Akhirnya kita sampai juga. Di dunia ini hal-hal nggak berlaku sesuai logika kita setiap hari. Nah, siap-siap, kita bakal lihat sekeliling dan ngamatin semua yang ada di sini. Superposisi. Di dunia sehari-hari, kita tentu nggak bisa ada di dua tempat secara bersamaan. Tapi di dunia kuantum, partikel-partikel bisa berada di dalam berbagai keadaan sekaligus. Mereka bisa ada di dua posisi secara bersamaan atau bisa muter searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Mereka bisa bergerak cepat sekaligus bergerak lambat. Kalau kita bayangin partikel kuantum itu sebagai sebuah koin, maka koin ini bisa nunjukin angka dan gambar secara bersamaan. Efek pengamat. Tapi semuanya berubah ketika manusia ikut campur. Ya, kalau kita ngamatin partikel kuantum yang lagi ada di kondisi superposisi, partikel jadi memutuskan buat berada di satu kondisi aja. Dan kalian nggak salah dengar, ngamatin kita itu tuh bikin partikel